Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Afifatul Zulfa Munfarida dari kelas PSA semester 6. Yang pertama yaitu definisi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris integrate yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Yang pertama, faktor pendorong integrasi nasional yaitu adanya rasa yang senasib dan seperjuangan. Kedua, adanya ideologi nasional. Ketiga, adanya sikap, tekad, keinginan untuk kembali bersatu. Keempat, adanya ancaman dari luar. Yang kedua yaitu faktor pendukung integrasi nasional. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia, dan kedua, semangat persatuan serta kesatuan di dalam Indonesia. Yang ketiga yaitu adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama. Yang keempat yaitu adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Yang ketiga yaitu faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Ketiga yaitu kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Dan yang keempat adalah adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Selanjutnya yaitu pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misal, menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Proses integrasi nasional di Indonesia yaitu modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Yang kedua, pada abad 20, gejala semangat bangsa Indonesia semakin membara dan terlihat munculnya berbagai macam organisasi yang menjadi titik awal kebangkitan nasional. Yang ketiga yaitu pada dekade 1920-an, para pemuda tampil di panggung dan dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Dan yang keempat adalah pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai macam peristiwa. Selanjutnya yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman militer yaitu ada ancaman militer dalam negeri dan ancaman militer luar negeri. Yang kedua yaitu ancaman non-militer. Ada ancaman berdimensi ideologi, ancaman berdimensi politik, ancaman berdimensi ekonomi, ancaman berdimensi sosial budaya, ancaman berdimensi teknologi informasi, dan ada ancaman berdimensi keselamatan umum. Selanjutnya yaitu cara mengatasi ancaman integrasi nasional pada pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa yang pertama, tiap warga negara dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua yaitu usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia, kepolisian sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga yaitu Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara dan bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan negara Indonesia. Yang keempat yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan yang kelima yaitu susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Hubungan kewarganegaraan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian dalam menjalankan tugasnya yaitu untuk mempertahankan wilayah Indonesia. Yang terakhir yaitu contoh masalah integrasi nasional dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Kedua, dendam karena kekalahan dengan sekolah lain. Ketiga, yaitu pertentangan sosial. Keempat, yaitu aksi protes dan demonstrasi. Dan yang kelima, yaitu meningkatnya kriminalitas. Keenam, yaitu kenakalan remaja. Ketujuh adalah korupsi, membuat kepercayaan masyarakat menjadi hilang. Dan menurut saya yang belum bisa diatasi adalah korupsi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.